Apakah kamu percaya jika aku ceritakan bahwa aku dibesarkan oleh seorang ayah yang bukan ayah kandungku? Sedari kecil, aku selalu memanggilnya ayah. Beliau adalah Pak Harun, seorang duda yang menikahi ibu kandungku. Pertemuan pertamaku dengan ayah kandungku hanya terjadi ketika aku berusia 14 tahun. Pertemuan itu pun singkat. Suatu sore, aku bermain bersama teman-teman di gang. Tiba-tiba, seorang pria paruh baya mendekat dan memanggilku. Ia memperkenalkan diri sebagai ayah kandungku. Aku hanya bisa terdiam sambil menatapnya penuh tanda tanya. Ia mengajakku mengenalinya lebih jauh. Tetapi aku menolaknya. Rasanya canggung sekali. Sejak saat itu, pria itu datang setiap harinya, berharap kuikhlaskan hatinya. Namun, aku tetap menolaknya. Aku enggan memanggilnya ayah. Walaupun secara biologis ialah ayah kandungku, namun di hatiku, Pak Harunlah ayahku. Rasanya aneh ketika segenap anggota keluargaku sudah menganggapku sebagai putri semata wayangnya. Tetapi tiba-tiba ada pria asing yang mengaku ayah kandungku. Aku curiga pria itu berbohong. Mungkin ia hanya ingin meminta uang kepada keluarga kami. Rasa benci itu muncul. Aku benci pria itu, aku benci ibu kandungku, dan aku benci diriku sendiri. Tiba-tiba, ayahku, Pak Harun, mendatangi kamar tidurku. Ia memelukku erat-erat dan bertanya, "Kenapa kamu benciku?" Aku hanya menggeleng, lalu buru-buru pergi. Malam itu, aku tak bisa tidur. Aku termenung memikirkan pertanyaan ayah. Apakah aku benar-benar harus menerima pria asing itu sebagai ayah kandungku? Atau Pak Harun? Keesokan harinya, aku bersikap dingin kepada Pak Harun. Aku benci dirinya. Rasanya, ia telah merebut hak-hak seorang anak dariku. Aku meringkuk di kamar, menangis. Sesekali aku mendengar go itin reiris Pak Harun mengetuk pintu kamar tidurku. Namun, aku tak menghiraukannya. Saat malam tiba, aku mendengar suara pertengkaran antara Pak Harun dan ibu. Aku menenangkan diri. Mungkin pertengkaran mereka tak berhubungan denganku. Keesokan harinya, aku bangun. Pagi itu, aku memutuskan untuk menemui Pak Harun. Aku melangkah ke dapur. Rupanya Pak Harun tengah sarapan. Melihatku, beliau tersenyum dan mengulurkan sepiring nasi uduk. "Ayo, makan." Aku menatapnya tajam. "Kamu bukan ayahku, jadi jangan sok ngatur hidupku." Pak Harun terdiam. Air mata menetes. Ia tertunduk lesu. Setelah itu, aku kembali ke kamar. Aku menangis terseduh-seduh. Perlahan, rasa benci itu menghilang, digantikan rasa bersalah. Ternyata, Pak Harun sangat menyayangiku. Ia pantas menjadi ayah kandungku. Tiba-tiba, bunyi ketukan pintu menggema di kamar tidurku. Aku membukanya. Di sana, Pak Harun berdiri dengan wajah pucat pasi. Tubuhnya lemas. Ia terjatuh di lantai. Aku panik. Buru-buru memanggil ibu. "Ibu, ayah pingsan." Ibu pun bergegas turun. Bersama-sama, kami mengantar Pak Harun ke rumah sakit. Di ruang tunggu, aku memeluk Pak Harun. Rasanya, aku tak ingin melepasnya. Tiba-tiba, seorang perawat mendekatiku. Ia menyerahkan amplop kecil. "Pak Harun menitipkan ini," katanya. "Kalau terjadi sesuatu, tolong baca." Perawat itu pun pergi. Rasanya, aku diliputi rasa takut. Aku belum siap jika terjadi sesuatu pada Pak Harun. Aku membuka amplop itu. Di dalamnya terdapat sebuah surat. Tangan gemetar. Kupandangi surat itu. "Raka, maaf kalau aku bukan ayah kandungmu. Tapi sejak kamu hadir, aku merasa hidupku lengkap. Setiap tawa dan tangismu adalah nyawa bagiku. Aku mungkin bukan darahmu, tapi aku akan selalu jadi orang yang paling mencintaimu." Air mata jatuh. Semua flashback berputar. Saat Pak Harun payungi aku saat hujan, saat dia mengantar les, saat dia diam saat aku marah, saat dia memelukku erat setiap kali aku bermimpi buruk. Rasanya aku buta. Selama ini, aku tak pernah menyapanya ayah, walaupun beliau pantas menjadi ayahku. Aku berlari ke ruangan tempat Pak Harun dirawat. Di sana, beliau terbaring lemah. Aku memeluk Pak Harun. Aku menangis, terseduh-seduh. "Ayah, maaf. Aku terlambat menyadari betapa besarnya cinta ayah. Aku janji akan jadi orang yang ayah banggakan." Beberapa minggu kemudian, aku berdiri di depan pusara Pak Harun. Maaf aku terlambat menyadari betapa besarnya cinta ayah. Aku janji akan jadi orang yang ayah banggakan. Kini, aku hidup dengan satu keyakinan, bahwa cinta sejati tidak selalu datang dari darah, tapi dari hati yang memilih untuk tetap tinggal bahkan saat. Akankah cinta Pak Harun padaku dapat membuatku bertahan hidup? Ataukah ia akan pergi meninggalkanku selamanya?